Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Aulia Rohman dengan NIM 667021015 kelas 2 F Ilmu Pemerintahan. Pada video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistik, yang mana saya akan melakukan pengolahan data dengan uji SPSS. Pada penelitian sebelumnya, saya sudah melakukan penelitian terhadap indeks kepuasan mahasiswa pemerintahan terhadap fasilitas dan pelayanan Lab IP SEDD. Nah, di sini saya menyebarkan berupa kuesioner melalui Google Form dan sudah disebarkannya ini kepada mahasiswa mulai dari angkatan 2019 dan juga tahun 2022 pada ilmu pemerintahan, mahasiswa pemerintahan Universitas Sultan Hasanuddin tentunya, dan mendapatkan sebanyak 54 responden. Hal yang akan pertama kali kita lakukan yaitu mengcopy dari data yang sudah kita olah ini ke dalam di dalam Excel dan akan dimasukkan ke dalam SPSS di sini. Kita masuk ke data view, kita masukkan. Nah, hasilnya kan seperti ini. Setelah itu kita masuk ke variable view, Ctrl F, kita ubah var ke refresh. Var di sini kita ubah menjadi var 000 dan juga refresh width di sini kita ubah ke dalam x, variable x. Seperti ini hasilnya. Nah, setelah itu X05 di sini karena dia merupakan hasil dari variabel X1 sampai 4, kita ubah manual menjadi X total. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke analyze, correlate, bivariate. Nah, dari keseluruhan variabel ini kita pindahkan ke kolom sebelahnya dan juga oke. Nah, ini dia hasil validitasnya. Selanjutnya kita masuk ke uji reliabilitas. Kita analyze lagi. Kita kembali ke data yang tadi sih. Nah, mana nih? Kita masuk ke analyze, masuk ke scale reliability analyze. Nah, dari X ini kita pindahkan ke kolom sebelahnya, X1, variabel X2, variabel X3, dan variabel X4. Nah, setelah itu kita menggunakan modelnya ya tentunya model alpha. Di sini sudah ke model alpha sendiri ya, dan di oke. Ini dia hasil dari reliabilitas data yang saya dapatkan, yaitu berupa mendapatkan kurang batch alpha sebanyak 0,740. Dapat dikatakan bahwa hasil dari penelitian saya ini dapat dikatakan reliable. Hal tersebut karena hasilnya merupakan 0,740, sedangkan suatu data dalam penelitian dapat dikatakan reliable ini yaitu sebesar 0,6 atau lebih dari itu. Oke, kalau kurang dari 0,6 berarti data tersebut tidak reliable dong. Nah, selanjutnya kita masuk ke uji regresi. Di sini kita mendapatkan variabel y ini, kita copy kembali dari Excel ini, kita copy kembali dan juga kita masukkan ke dalam SPSS tersebut, ke data view tentunya. Kita masukkan ke sini, Ctrl V. Nah, kita masuk lagi ke variable view, kita pencet klik di sini, Ctrl F tentunya. Nah, ke replace X di sini kita ubah ke Y. Nah, kita refresh all. Nah, hasilnya sudah ada Y06, Y7, Y8, Y9. Namun pada Y09 ini kita ubah ke dalam Y total, sama seperti variabel sebelumnya. Nah, setelah ini kita masukkan ke label. Label di sini dalam penelitian saya yaitu X ini merupakan variabel dari fasilitas dalam Lab IV ini. Fasilitas Lab IP. Kita lakukan hal yang sama ke dalam
variabel X dari mulai X 1, 2, 3, 4 sampai dengan X total. Namun pada Y06 ini merupakan kepuasan dari mahasiswa. Nah, kita lakukan hal yang sama. Kita lakukan hal yang sama. Copy ke dalam kolom selanjutnya. Nah, seperti ini. Apabila hal ini sudah kita lakukan, kita kembali ke analyze dan ke correlate, ke regression, mohon maaf. Di sini ada automatic linear modeling, kita klik. Kok bisa sih? Oh ya, enggak salah. Kita ke analyze, kita ke regression, kita ke linear. Nah, fasilitas ini kita pindahkan kepada independen. X0, X03, X04, dan juga X total. Sedangkan Y totalnya kita pindahkan ke dependen. Kita oke. Nah, di sini signifikannya 0 ya. 0,000. Kita masuk ke dalam uji hipotesis di sini, yaitu merupakan hasil yang kita dapatkan yaitu 0,000, yang mana hal tersebut merupakan suatu data dapat dikatakan berhubungan apabila hasil yang diperoleh ialah 0,0 dapat dikatakan yaitu lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat dikatakan data tersebut ini nilai signifikasinya yaitu 0,000. Adanya hubungan antara variabel X dan variabel Y yang saya lakukan tersebut, maka dapat dikatakan H0 ini diterima. Oke, sekian hasilnya itu seperti ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.